Oke teman-teman, kenapa gue bilang saling support itu berbahaya? Ini pengalaman pribadi dan beberapa pengalaman teman-teman gue di Facebook, ya, dimana mereka saling support, saling like, saling subscribe di grup Facebook, di YouTube, di Telegram. Apakah ini bisa berdampak ke channel YouTube kita untuk kedepannya kah, atau akan tidak bisa dimonetisasi? Jawabannya relatif. Kalau misalnya kita itu nonton, misalnya nih kita punya YouTube, kita nonton video sendiri, ya, dengan HP yang sama, dengan internet yang sama, itu akan terkena namanya traffic tidak valid, dimana kita tidak akan bisa mengajukan monetisasi dan channel kita bahkan ditangguhkan monetisasinya. AdSense akan ditolak. Ya, kalau teman-teman memiliki kasus seperti ini, harus kita banding. Kita cek video kita, apakah ada video yang bermasalah mungkin, atau adakah video kita yang mungkin nggak bagus dan sebagainya. Dengan halnya seperti ini, kita harus tahu nih, manakah yang bagus, manakah yang tidak. Pengalaman teman gua yang pernah support itu kacau algoritmanya beneran. Dimana YouTube mendeteksinya sebagai sesuatu dari eksternal, bukan dari YouTube itu murni. Kalau ada YouTube murni, ya penonton itu murni, misalnya dari rekomendasi, dari penelusuran, oke, nggak masalah. Tapi kalau ini hanya berdasarkan share link dari Facebook, dari WhatsApp mungkin, dan lain sebagainya, dari Telegram, ya itu berbahaya sekali. Ya tadi akan merusak daripada rekomendasi YouTube merusak. Yang kedua, penelusuran juga akan rusak, dan di bagian dashboard akan muncul dinilai sebagai situs eksternal. Apakah kita harus berhenti support? Jawabannya adalah boleh sebenarnya support, teman-teman. Ya, kalau secara yang gue pahami itu sebenarnya boleh melakukan ini, tapi gue saranin untuk tidak aja. Kenapa? Karena ini akan berdampak, kita di algoritma bakal rusak. Sebenarnya nggak rusak, maksudnya adalah YouTube nggak bakal ngerekomendasiin channel kita. Ya, jadi nanti contoh nih, kita share link nih, nonton, sekali kita nge-share sepi, YouTube tuh bakal ngedeteksi nih, kok tiba-tiba sepi ya, terus dia nggak bakal rekomendasiin video kita lagi. Jadi teman-teman kalau mau dapat murni hasilnya, ya udah kita, yang penting kita setiap hari mengupload video, kita fokus aja kontennya, kita upgrade apa yang kita punya, skill apa yang kita bangun, dah. Dari sinilah kita akan bisa mendapatkan penghasilan, kita bisa akan mendapatkan semua yang akan kita dapatkan. Sebenarnya dalam konten itu teman-teman, jangan hanya dapat penonton, jangan hanya dapat subscriber, jangan hanya mendapatkan like. Tapi sebagai kreator, kita harus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, entah edukasi kah, entah liburan kah, entah game, atau mungkin solusi. Karena gini, sebenarnya penonton itu bukan mencari konten, tapi penonton itu disajikan konten. Jadi sistem algoritma itu menilai di mana penonton itu bukan yang mencari, tapi YouTube yang mencarikan tontonan. Ya, contoh, anak kecil kita kasih YouTube, apakah dia tahu YouTube itu apa? Enggak. Baru tuh YouTube ngasihin, oh ini ada video baru, nonton ya. Terus orang itu suka, oh nonton tuh, dikasih. Nah, itu tujuan YouTube. Jadi YouTube itu dibangun atau dibuat tujuannya untuk orang berlama-lama di YouTube. Kalau video kita bagus, kalau tontonan kita bagus, orang bakal betah, dan penghasilan, iklan, dan lain sebagainya, dan endorse kita bakal dikasih oleh YouTube. Jadi teman-teman kalau mau dapat uang, jangan fokus ke like-nya doang. Kita kejar nih apa tujuan akhir. Kalau uangnya doang, kalau cuma view-nya doang, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita apa? Misalnya untuk memberikan edukasi seperti ini, teman-teman yang nonton video ini, teman-teman pasti akan mendapatkan edukasi gratis. Coba teman-teman kalau bisa cari channel YouTube itu mereka berbayar, dan gua gratis, ya. Nggak usah berbayar lah. Kita di sini berbagi ilmu saja secara gratis. Teman-teman nggak usah ngeluarin uang sepeser pun, cukup nonton dengan akhir, dan teman-teman subscribe. Teman-teman subscribe nggak buang kuota, nggak buang waktu, tapi teman-teman mendapatkan ilmu yang gue bagikan setiap hari Sabtu dan Minggu, Senin dan Jumat, ya. Jadi gue tuh upload setiap Senin dan Jumat jam 7 malam, dimana teman-teman sudah selesai sekolah mungkin, atau sudah selesai kerja,
nontonlah video gua. Jadi gua tuh tahu nih kapan temen-temen tuh bisa nonton video, bisa belajar ya. Jangan hanya fokus uangnya, fokus ilmunya aja dulu. Karena teman-teman kalau sudah fokus ke uangnya, nanti kita nggak fokus buat kontennya, buat belajarnya kita nggak fokus ya. Jadi itu teman-teman yang bisa gue sharingkan. Jadi teman-teman kalau subscribe itu nggak buang waktu, bahkan teman-teman sudah menginvestasikan ilmu ya, berinvestasi ke ilmu, cuman modal subscribe doang. Semoga ini bisa memfasilitasi. Sekian dan terima kasih.